Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Pemirsa, penyakit infeksi adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh organisme seperti virus, bakteri, parasit, ataupun juga jamur. Meskipun ada beberapa jenis organisme ini yang tidak berbahaya di dalam tubuh kita, tapi pada satu kondisi tertentu organisme ini bisa berbahaya bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu kita harus tahu nih, penyakit infeksi ini apa saja seperti itu ya. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali penyakit infeksi. Nah, salah satu infeksi yang mungkin sering terjadi adalah infeksi kulit. Nah, ternyata ada beberapa fakta menarik seputar kulit, kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Kulit sebagai pelindung tubuh. Nah, ternyata kita kan tahu ya, kulit ini menjadi jaringan atau bagian terluar dari tubuh kita, dan ternyata salah satu fungsi utama dari kulit adalah untuk melindungi tubuh kita. Mungkin selama ini kalau kita lagi luka atau apa tergores, itu pasti kulit menjadi benteng pertama yang akan terluka seperti itu. Oleh karena itu memang kulit ini berguna untuk melindungi tubuh gitu ya. Oke, kita lihat setelah menjadi pelindung tubuh, yang kedua adalah menjaga suhu tubuh. Nah, mungkin ketika kondisinya terlalu panas, kulit kita bisa mendinginkan ataupun juga sebaliknya. Jadi memang fungsi utama dari kulit salah satunya adalah menjaga suhu tubuh. Kita lihat yang ketiga ya pemirsa. Terdiri dari beberapa lapisan. Jadi kalau kita lihat ya, ini kayaknya tipis banget gitu ya. Tapi ternyata di dalam kulit kita itu ada beberapa lapisan yang berfungsi dengan fungsinya masing-masing seperti itu ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini kayaknya tipis banget, tapi ternyata ada banyak lapisan di dalamnya ya. Oke, kita lihat yang selanjutnya, pembentuk warna kulit. Jadi kalau kita lihat ada yang putih, ada yang coklat, ada yang kuning langsat, ada yang hitam seperti itu ya. Itu memang terbentuk dari yang namanya pigmentasi kulit, dan ini yang membentuk akhirnya warna kulit kita jadi berbeda-beda. Kita lihat yang terakhir adalah regenerasi kulit. Nah, biasanya regenerasi kulit ini terjadi dalam ya kurang lebih sebulan gitu mungkin ya. Nah, jadi kalau kita ada yang suka nih piling-piling kulit gitu ya, nah itu jangan sampai 2 minggu sekali piling kulit gitu mungkin ya, karena regenerasi kulitnya belum terbentuk secara sempurna. Oke, itu dia tadi 5 fakta menarik seputar kulit, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa fakta menarik seputar kulit, dan untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Grace Waworuntu, MKK, SPKK, spesialis kulit dan kelamin dari Rumah Sakit Siloam TB Simatupang. Selamat pagi Dr. Grace, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik, Mas Raden. Apa kabar? Kabar baik juga. Terima kasih Dr. Grace hari ini sudah mau ikut berbagi bersama kita di Bincang Sehati. Dok, hari ini kita akan membahas beberapa fakta menarik seputar kulit gitu ya. Kita lihat yang pertama Dok, katanya kulit itu bisa menjadi pelindung tubuh. Gimana ini Dok? Ya, betul sekali. Jadi memang kulit manusia itu sebenarnya perannya sangat penting ya. Karena kita tahu bahwa lapisan atas dari kulit itu atau yang kita sebut sebagai epidermis dan stratum corneum itu sebenarnya merupakan penghalang utama antara sesuatu yang berasal dari luar dengan kulit kita di bagian dalam. Saya selalu ibaratkan kulit kita tuh seperti kita ngebangun rumah ya Mas. Jadi misalnya rumah itu perlu batu bata dan semen diantaranya yang merekatkan batu bata satu dengan yang lainnya. Nah, sel kulit kita itu seperti itu kurang lebih. Jadi terdiri dari sel-sel keratinosit, di mana di antara selnya adalah lapisan dari kandungan dari lipid, di mana lipid ini akan merekatkan antar sel dan menyebabkan kulit kita menjadi solid dan utuh. Suatu saat ketika terjadi pengurangan dari lipid-lipid di kulit kita, seperti kandungan dari kolesterol, asam lemak bebas, dan ceramide, ini akan menyebabkan kulit kita jadi renggang dan mudah terjadi evaporasi atau penguapan dari air di dalam kulit keluar. Dan jadi kulit kita terlihat jadi lebih kering. Kemudian dari luar pun banyak muncul infeksi seperti adanya bakteri, adanya jamur, virus, dan ini sering muncul pada kasus-kasus pasien dengan dermatitis atopik, di mana memang secara genetik lapisan lipid yang merekatkan antar sel kulit tersebut sudah mengalami penurunan. Begitu. Oke, berarti memang salah satu fungsi dari si kulit adalah untuk melindungi tubuh gitu ya, atau pelindung tubuh. Oke, setelah pelindung tubuh, kabarnya kulit juga bisa menjaga suhu tubuh ini, Dokter Grace. Gimana nih? Ya, betul. Jadi saat kita mengalami peningkatan dari suhu tubuh di dalam
area kulit ataupun di dalam tubuh kita, misalnya suasana sekitar itu sangat panas, maka kulit itu secara otomatis dia akan memberikan sinyal ke sistem saraf pusat, di mana dia akan memberikan eh, ini ya, semacam stimulasi ke area lapisan dari dermis kulit kita, di mana di situ terdapat banyak kelenjar-kelenjar keringat ataupun yang kita sebut sebagai kelenjar ekrin, sehingga kulit kita akan aktif nih kelenjar ekrinnya dan berusaha untuk mengimbangi dari suhu tubuh yang sudah meningkat dengan cara tubuh kita akan berkeringat, sehingga seperti akan terjadi balance gitu ya Mas, yang tadinya terlalu tinggi, kalau kita tidak bisa, tubuh kita tidak bisa memberikan respon, tubuh kita akan terjadi heat stroke atau yang kita sebut sebagai panas yang terlalu tinggi, ataupun sebaliknya apabila terlalu dingin akan terjadi drop dari suhu, dan itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Nah, kulit itu sebenarnya sangat pintar, dia akan memberikan sinyal dengan cepat, dia akan bilang oke, kita membutuhkan untuk mengeluarkan dari suhu yang terlalu panas, dan itu dengan respon kelenjar keringatnya atau kelenjar ekrinnya aktif, terbuka, dan mengeluarkan keringat dan memberikan efek penurunan dari suhu tubuh kita. Oke, berarti bisa menetralkan gitu ya, si kulit kita ini bisa menetralkan suhu tubuh, bisa membalanskan. Kalau terlalu panas atau terlalu dingin itu bisa membalanskan gitu ya, seimbang gitu ya Dok ya. Oke, kita lanjut ke yang ketiga nih Dok. Terdiri dari beberapa lapisan, dan kabarnya kulit kita kan tipis banget ya Dok ya. Ternyata katanya ada beberapa lapisan. Lapisan apa aja sih Dok? Ya, jadi ya terkesannya sangat tipis, tapi sebenarnya ada 3 lapisan nih dari kulit. Dan yang paling atas ada yang kita sebut sebagai epidermis. Ini adalah lapisan yang terdiri dari sel keratinosit, di mana merupakan suatu sel yang tidak memiliki inti, dan dia dilekatkan antara satu dengan lainnya dengan adanya lipid yang tadi saya sebut di awal. Dan ini adalah fungsi dari pertahanan tubuh yang paling utama. Jadi dia adalah seperti barrier utama yang memproteksi dari kulit kita. Dan di lapisan epidermis ini juga ada yang peran dari yang penting, yaitu adalah produksi dari pigmen di lapisan basal dari epidermis. Kemudian yang lapisan kedua adalah lapisan dermis. Nah, lapisan ini juga tidak kalah penting karena dia merupakan pusat dari jaringan ikat dan kolagen. Tentunya para wanita pasti sangat ini familiar sekali dengan lapisan dermis ini, karena inilah yang akan menyebabkan tampilan dari wajah kita terlihat youthfulness, terlihat muda. Ketika bertambahnya usia, lapisan dermis biasanya mengalami penurunan dari kualitas jaringan ikatnya berkurang, kolagennya pun berkurang, sehingga wajah terlihat lebih sagging, lebih kendur, kemudian tidak terlalu kenyal seperti saat kita masih muda lagi. Dan juga di sini banyak kelenjar-kelenjar seperti kelenjar keringat, kelenjar sebasea, kelenjar apokrin yang juga membantu untuk menyebabkan wajah kita lebih moist, lebih terlihat radiance gitu ya, lebih glowing. Dan juga banyak sekali pembuluh darah di lapisan dari dermis ini. Dan yang ketiga adalah lapisan lemak, yaitu hipodermis. Jadi dia adalah fungsinya untuk memberikan support kepada kulit dan memberikan bridging effect gitu ya. Jadi kulit akan menempel pada otot. Itu adalah peran dari lapisan lemak atau hipodermis ini. Nah, namun dengan bertambahnya usia juga lapisan hipodermis ini seringkali mengalami atrofi atau pengurangan dari bentuknya ataupun dari kualitasnya, sehingga biasanya di area sini ya Mas, di area temporal wajah itu agak sunken, agak berkurang volumenya. Kemudian bawah mata pun kadang ada yang sunken juga, yang sampai hitam. Nah, itu adalah karena bertambahnya usia, sel lemak di kulit kita tuh ternyata juga mengalami penurunan begitu. Oke, berarti di kulit kita yang sangat tipis ini ada 3 lapisan, dan setiap lapisannya punya fungsi masing-masing. Apalagi sekarang kalau tadi dokter menyebut biar youthful gitu ya, biar nggak terlihat aging, biar kalau bahasa sekarang kekiniannya glowing gitu ya Dok ya. Dan moist gitu. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya Dok. Pembentuk warna kulit. Nah, ternyata kulit ini yang membentuk akhirnya kayak pigmentasi gitu, bukan sih Dok? Ya, jadi pada prinsipnya kulit kita juga akan memberikan identitas wajah dan juga appearance kita secara keseluruhan. Kita tahu bahwa individu itu memiliki variasi ya dari warna kulit, dan kita harus menghargai itu semua. Karena sebenarnya ada 2 dari jenis pigmen yang secara besar, secara keseluruhan adalah ada yang kita sebut sebagai eumelanin dan pheomelanin, di mana biasanya pada kulit Asia ataupun yang memiliki skin type 3, 4, 5 mengarah ke gelap, kita akan lebih banyak memiliki eumelanin,
yang warnanya lebih gelap, lebih coklat, dan itu akan memberikan warna juga ke mata kita, ke rambut gitu. Jadi warnanya cenderung lebih gelap. Dan ini sangat baik, kenapa? Karena dia justru memberikan proteksi terhadap sinyal ultraviolet yang cukup baik. Itu kenapa angka kejadian kanker di Asia sebenarnya itu cenderung lebih rendah dibandingkan pada genetik Caucasian yang kulitnya cenderung ke arah fair atau pucat gitu ya. Jadi di mana pada individu tersebut adalah peran dari pheomelanin, di mana pheomelanin ini memberikan warna tubuh yang lebih slightly fair, agak pink gitu ya, kemudian pucat, kemudian matanya jadi lebih coklat mungkin, kemudian ada yang biru, kemudian rambutnya ada yang pirang. Itu sebenarnya ada peran dari pheomelanin dan itu secara genetik memang sudah akan terbentuk gitu. Jadi memang sebenarnya keren ya, jadi bisa langsung automatically gitu. Oke dok, kalau tadi dokter menyebut kita sebagai orang Asia kan masuk yang tipe 345 gitu ya, mungkin tidak terlalu terang banget, tidak gelap juga gitu kan. Nah sebenarnya kalau ada orang nih dok yang berupaya untuk kemudian kayak mencerahkan kulitnya gitu ya dok ya, entah itu dengan berbagai macam treatment, entah itu yang dari eksternal ataupun internal gitu ya dok ya, apakah kemudian ini efeknya baik ke kulit atau seperti apa? Atau baik tapi ada catatan gitu? Betul. Jadi tidak ada salahnya kalau kita ingin terlihat lebih cerah, kemudian tidak kusam. Itu sesuatu yang diinginkan rasanya ke semua orang ya. Namun yang perlu diingat adalah secara genetik bahwa pigmen di kulit kita itu didominasi oleh eumelanin. Jadi kita tidak bisa mengubah menjadi sesuatu yang di opposite gitu. Maksudnya misalnya kita agak coklat atau kuning langsat, itu nggak mungkin berubah jadi putih, benar-benar putih. Karena itu memang sudah tidak ada di genetik kita gitu. Jadi kalau kita berusaha untuk mengubah itu, it's okay selama kita menggunakan obat-obat yang dalam dosis dan juga kandungan yang masih wajar. Artinya kita berusaha untuk sedikit meningkatkan tone kita atau misalnya melakukan tindakan seperti laser atau chemical peelings yang akan mempercepat jadi regenerasi sel kulit kita dan itu akan membuat wajah kita terlihat lebih naik tone-nya. Tapi kalau kita menyuntikkan sesuatu yang membuat pigmen kita berubah dasarnya dan itu memang ada, tapi tidak peruntukan untuk estetik ataupun untuk kecantikan sebenarnya. Biasanya untuk penyakit, nah itu sesuatu yang salah karena itu akan menyebabkan efek samping di kemudian hari. Gitu. Oke. Dan pastinya kulit sehat itu tidak harus identik dengan putih gitu ya dok ya, tidak harus putih Ya, pun bisa tetap setuju. sehat ya. Setuju. Oke, jadi kita terima kita sebagai orang Asia masuk 345 tidak harus putih banget malah nanti pucet gitu ya. Oke dok, kita yang terakhir dok, regenerasi kulit. Nah sebenarnya yang dimaksud dengan regenerasi kulit dan berapa lama sih prosesnya atau durasinya ini sendiri? Oke, kita masuk ke poin yang terakhir nih Mas, ini juga cukup penting sekali saya rasa karena regenerasi kulit itu adalah sesuatu yang akan secara natural terjadi dan ini adalah suatu proses di mana sel kulit kita akan memperbaharui dari dirinya sendiri gitu. Jadi kulit kita itu adalah suatu organ yang hidup. Jadi tidak usah khawatir kulit kita akan tetap sama. Misalnya hari ini kusam habis jalan-jalan ke pantai gitu ya. Itu nanti dalam beberapa bulan akan balik lagi ke normal. Kenapa? Karena pada dasarnya siklus kulit kita akan berganti kurang lebih sekitar 28 sampai dengan 40 hari ya, kurang lebih mungkin sebulan gitu ya. Jadi dia akan memperbarui diri dan membentuk suatu sel yang baru. Tapi memang tidak ada salahnya kadang kita mempercepat dari proses regenerasi sel ini. Yaitu tadi yang saya sebut mungkin bisa dilakukan tindakan chemical peelings atau laser ataupun menggunakan topical creams yang akan mempercepat jadi regenerasi sel kulit kita. Itu berhubungan dengan appearance kita. Dan juga pada kondisi apabila kulitnya mengalami kerusakan, itu juga akan memperbaiki dari sel itu sendiri karena di kulit ada pembuluh darah sehingga akan membentuk sel yang baru sehingga jangan khawatir tidak sembuh lagi ataupun meninggalkan bekas yang dalam. Itu hanya terjadi apabila proses dari penyembuhannya tidak dipantau dan dirawat dengan baik. Oke. Begitu. Kalau berkaitan dengan peeling tadi kan dokter menyebut, berarti idealnya peeling ini sendiri dilakukan sebulan sekali ya dok ya? Atau seperti apa kalau untuk normalnya? Ya, antara 2 minggu sampai dengan sebulan sekali karena kita mau mempercepat sebenarnya dari prosesnya. Jadi kita bisa sedikit lebih awal gitu, itu tidak masalah karena kita akan bermain dengan konsentrasi. Konsentrasi pun sangat mempengaruhi dari
exfoliate kulit itu. Jadi tidak selalu chemical peeling itu harus mengeksfoliate keseluruhan. Kadang kita hanya memberikan slightly aja, Mas. Jadi nggak perlu dipatok sebulan-sebulan banget sebenarnya. Oke, berarti mungkin juga harus cek juga nih ke dokter SPKK untuk kemudian mengetahui kulitnya ini sudah siap untuk dipeeling atau enggak gitu ya dok ya. Oke, terima kasih dokter Grace pagi hari ini sudah berbagi informasi bersama kita. Semoga sehat-sehat terus dan kita juga bisa ikutan glowing mukanya kayak dokter Grace nih. Terima kasih dokter Grace, selamat pagi, sehat-sehat terus. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit infeksi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Dan telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Meliana SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk atau RSPIK ya. Selamat pagi Dr. Meliana, apa kabar? Selamat pagi Mas Met. Nah, selamat datang di Bincang Sehati ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas tentang kenali penyakit infeksi gitu ya. Kalau infeksi itu kayaknya orang udah mulai takut infeksi gitu, infectious atau menular gitu mungkin ya pikirnya. Jadi orang kayak salah satunya mungkin jaga jarak gitu ya dok. Kayak kita jaga jarak juga ya dok ya. Oke dok, tapi kalau berbicara tentang penyakit infeksi, sebenarnya penyakit infeksi itu apa sih dok? Iya, jadi penyakit infeksi itu sebenarnya luas ya. Jadi penyakit infeksi adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh bermacam-macam ya. Antara lain bisa karena virus, bakteri, jamur, parasit lain atau mikroorganisme lainnya ya, seperti lalat, cacing, oh itu nyamuk, juga bisa masuk dalam kategori infeksi? Penyakit infeksi, iya. Oke, berarti kalau dari infeksi sendiri ada jenisnya nggak dok yang berbeda-beda atau sebenarnya jenisnya itu ya dari asalnya tadi yang virus, bakteri, parasit, jamur dan lain sebagainya tadi? Jadi jenis-jenisnya ya tergantung penyebabnya ya, tergantung penyebabnya seperti tadi penyebabnya sudah dijelaskan bahwa penyakit infeksi itu untuk terjadinya penyakit infeksi itu sebenarnya ada 3 faktor yang harus kita ketahui yaitu faktor agent itu penyebabnya, faktor manusia, host kita ini pejamunya, dan faktor lingkungan ya. Jadi faktor lingkungan itu akan terlibat saling berinteraksi ketiga faktor tersebut untuk terjadinya proses infeksi. Kalau yang pertama itu faktor agent tadi ya dok? Ya, agent itu penyebabnya. Jadi itu tadi faktor agent, faktor penyebab terdiri dari bermacam-macam tadi itu. Ada yang virus, ada bakteri, ada jamur, parasit ataupun mikroorganisme lainnya, protozoa bahkan ada. Kalau dari yang manusia tadi dari hostnya kita? Jadi untuk host ya kita. Jadi interaksi antar 3 itu antara penyebabnya, antara manusia yang mau terinfeksi, yang terkena infeksi, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi hubungan antara agent dengan host tadi. Jadi ketiga tadi agent, host dan lingkungan ini saling berkaitan saling ya. Berkaitan itu menjadi satu circle gitu ya. Jadi ini akan bisa terjadi kalau ada ini gitu ya dok ya. Berarti memang tiga-tiganya ini harus diawasi kalau nggak mau terkena penyakit infeksi ya. Salah satunya mungkin lingkungan, mungkin jaga kesehatan, kebersihan kali ya dok ya. Betul. Tapi kalau penyakit infeksi ini sendiri pertanyaannya yang sering kita tahu kan ini menular gitu. Bener menular atau seperti apa, dan kalau menular medianya lewat apa sih dok? Atau beda-beda nih setiap penyebabnya? Jadi penyakit infeksi itu namanya infeksi itu pasti menular ya. Jadi contoh misalnya pasien yang masuk ke rumah sakit itu kita harus kenali dulu tuh. Jadi dokternya periksa dulu, lihat dulu ini kira-kira penyebabnya apa. Dia masuk penyakit infeksi atau non infeksi. Karena nanti masalah perawatannya. Maka pasien tersebut kalau dia termasuk penyakit infeksi maka akan dimasukkan ke ruangan infeksi. Kalau penyakit non infeksi itu dimasukkan ke ruang non infeksi. Nggak boleh digabung. Nggak boleh. Karena kalau digabung nanti penyakit yang non infeksi malah tertular dari penyakit sebelahnya yang kebetulan penyakit infeksi. Gitu ya. Jadi seperti tadi kalau misalnya penyakit infeksi terbagi-bagi. Kalau misalnya penyakitnya seperti contoh sebenarnya ada 10 jenis penyakit yang kategorinya itu paling sering ditemukan di rumah sakit sebelum pandemi ini ya. Kalau pandemi jelas-jelas pasti COVID kan banyak banget ya sampai penuh-penuh rumah sakit.
Jadi itu antara lain adalah tipes ya. Tipes. Oh, oke. Demam tifoid itu penularannya tentu karena penyebabnya adalah bakteri. Kuman tifosa itu penyebarannya melalui saluran cerna. Jadi dari makanan. Tidak semua sama ya dari makanan. Lalu penyakit pneumonia. Pneumonia itu infeksi juga di paru. Jadi infeksi paru tapi bukan penyakit kronis yang seperti TBC, beda lagi ya. Penyakit TBC. Nah, kalau pneumonia itu penyebabnya tentu lewat saluran napas. Lewat saluran napas sama dengan TBC. TBC itu juga lewat saluran napas. Jadi kalau kita mau terhindar dari itu ya tutup. Ini karena lewat saluran napas otomatis dengan kita bernapas ya, berbicara. Itu termasuk pneumonia dan TBC. TBC juga termasuk paling tinggi ya. Tinggi di kasusnya. Lalu penyakit HIV. HIV AIDS itu juga penyakit infeksi. Penyakit infeksi ini cara penularan untuk HIV ini berbeda dengan yang makanan dengan napas itu beda. Oh, beda dengan beda dengan sebelumnya. Ya? Kalau penyakit HIV AIDS itu penyebabnya adalah kontak. Jadi ada kontak antara orang yang kena infeksi dengan orang lain yang belum kena. Jadi kontak itu bisa kontak langsung yang menghasilkan produk darah. Jadi misalnya kita ada luka, lalu pasien tersebut yang memang sudah kena infeksi ada luka, kontak itu bisa kena. Jadi bahaya sekali kalau sama-sama pakai potong kuku atau cukur jenggot, gitu ya. Kemudian juga bisa menular lewat hubungan kelamin, ya, semen, bisa. Lalu bisa dengan produk-produk darah. Apa itu, Dok? Transfusi ya. Misalnya kita masuk di rumah sakit, lalu karena sesuatu hal terjadi anemis, lalu dokter menyarankan untuk transfusi misalnya. Nah itu hati-hati, makanya pada pelaksanaan transfusi itu harus ada screening. Jadi diperiksa dulu, harus bebas HIV. Juga termasuk seperti hepatitis ya. Hepatitis B dan C itu lewat produk darah juga, hubungan kelamin juga bisa. Beda dengan hepatitis A. Kalau hepatitis A itu lewat makanan. Ya, itu. Lalu selain itu juga infeksi, contohnya infeksi lain seperti DBD ya, DHF. DHF itu lewat nyamuk. Tapi tidak boleh dari manusia ke manusia. Jadi harus perantaranya itu ada nyamuk. Jadi misalnya dari human, animal ke human gitu. Iya, jadi misalnya Mas Med kena DBD, terus ada nyamuknya gigit, lalu nyamuk tersebut yang sudah menggigit orang yang terkena infeksi, menggigit orang lain, maka orang lain bisa terkena DBD juga. Berarti kalau dari manusia-manusia enggak ya? Tidak bisa, kalau untuk DHF sendiri. Gitu. Iya, jadi banyak penyakit infeksi lain. Selain infeksi itu mungkin bisul ya, contoh ya yang infeksi tadi tadi kan ada mencontohkan dari kulit ya. Jadi bisul misalnya ada hygiene yang kurang bagus atau daya tahan tubuh yang nggak bagus ya, sehingga yang tadinya lecet sedikit terutama tuh pada pasien-pasien diabetes. Lecet sedikit karena dia nggak berasa. Jadi pasien diabetes itu karena komplikasi mikro yang tidak nampak, yaitu neuropati diabetik salah satunya, itu kurang rasa, sehingga nginjak-nginjak itu hati-hati. Kadang-kadang sudah nginjak tajam nggak berasa. Ya ampun. Nah itu bisa jadi sumber awal ada bisul. Lalu bisul karena tidak ditangani dengan baik, tidak mendapat perawatan yang bagus, obat-obat yang bagus, mana ditambah dengan kalau dia pasien gula, gulanya tinggi, akhirnya bisa borok. Bahkan bisa terjadi amputasi. Aduh. Sangat mengerikan ya, Dok. Jadi kalau mau bahas masalah penyakit infeksi banyak banget. Luas ya, Dok ya. Selain itu ada namanya infeksi saluran kencing. Nah, itu lagi. Itu bisa menyebabkan sampai rusak ginjal, urosepsis, bahkan bisa menyebabkan infeksi seluruh tubuh ya. Ada namanya meningitis ya. Meningitis, infeksi di otak. Itu jadi banyak faktor dan penyebabnya tergantung apa itu, dan media perantaranya beda-beda. Ada yang lewat udara kan, napas, ada yang lewat makanan, ya. Ada yang kontak langsung, ada yang lewat hubungan kelamin, macam-macam. Faktor apa ya? Kalau dibilang faktor kefatalan atau mortalitas tingkat kematian dari infeksi juga lumayan tinggi. Ya, lumayan tinggi ya. Jadi kalau
Untuk anak-anak sendiri WHO mengatakan itu sekitar 70% ya. 70%. Iya. Penyakit infeksi, penyebab kematian akibat infeksi pada anak itu sekitar 70%. Sedangkan menurut UNICEF itu kalau orang dewasa ya kurang lebih 50%. Tinggi juga ya dok ya, sangat mengerikan. Iya. Tapi dengan tingkat yang sangat mengerikan 50-70% dewasa dan anak-anak ini faktor utamanya terjadi apa ya, tumbuhnya si sumber penyakitnya ini sendiri kayak virus, bakteri dan lain sebagainya itu dipengaruhi oleh iklim atau cuaca dari satu daerah tertentu nggak sih? Kayak kita Indonesia tropis itu potensinya lebih tinggi nggak dengan yang subtropis gitu? Ya. Jadi tadi kan ada itu yang 3 rangkaian itu ya, faktor yang itu ada agent, host, sama lingkungan. Nah, lingkungan ini sangat mempengaruhi. Kalau kita di daerah tropis itu sebenarnya pertumbuhan dari mikroorganisme semua makhluk hidup itu lebih bagus daripada yang daerah dingin. Nah, makanya pasien-pasien yang daerah negara-negara tropis itu terjadi peningkatan penyakit infeksi yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang bercuaca dingin. Kalau cuaca dingin biasanya yang meningkat itu penyakit metabolik ya, faktor makanan segala macamnya. Tapi kalau tropis itu kenapa di tropis lebih tinggi infeksi dibandingkan yang non tropis lah, yang dingin begitu? Karena mikroorganisme itu merupakan daerah panas itu merupakan habitat yang bagus untuk mikroorganisme berkembang. Apapun jenisnya, mau tumbuh-tumbuhan, mau hewan, mau jamur, bakteri dan sebagainya, dengan cuaca yang tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin seperti kita ini, daerah kita itu sangat blow up pertumbuhan daripada mikroorganisme. Nah, itulah sehingga kalau daya tahan tubuh tidak bagus, kita tidak terlalu prepare dengan kebersihan, lifestyle yang kurang bagus, itu otomatis dengan sendirinya akan gampang menyerang seseorang. Nah, ini berarti menjadi lampu kuning untuk kita yang tinggal di daerah tropis ya dok ya, khususnya di Indonesia. Kalau bisa ya 3 tadi, agent, host, dan lingkungan, terutama untuk diri kita sama lingkungan. Karena kalau diri kita dan lingkungan bisa menjaga kebersihan, otomatis tingkat si agentnya ini agak minimal gitu ya dok ya. Betul. Oke dok, nanti kita akan lanjut lagi tentang bagaimana sih cara mengobatinya, apakah beda-beda atau seperti apa, kita akan bahas nanti ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bijangsati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bijang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit infeksi. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bijangsati.tv. Masih bersama dengan Dr. Meliana SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk atau RSPIK. Dok, kita lanjut lagi dok. Sebenarnya orang dengan kondisi apa yang rentan terkena penyakit infeksi? Apakah kemudian orang yang mungkin lanjut usia atau punya penyakit penyerta atau seperti apa sih yang rentan? Ya, jadi kita ketahui bahwa penyakit infeksi itu akan lebih gampang lagi masuk menyerang seseorang kalau seseorang tersebut menderita penyakit dasarnya. Memang dia ada penyakit dasar seperti misalnya ada hipertensi, diabetes ya, lalu penyakit jantung ya, atau penyakit infeksi yang lainnya juga bisa, atau non infeksi bisa, ataupun faktor daya tahan tubuh yang turun. Gitu. Jadi pada anak-anak ataupun orang tua itu daya tahan tubuh tidak sebagus orang usia produktif ya, dan itu akan sangat mempengaruhi, akan lebih tinggi angka prevalensinya lebih terkena dibandingkan dengan angka kejadiannya dibandingkan dengan yang tidak ada komorbid. Oke, peran imunitas sendiri penting ya dok ya? Sangat-sangat mas ya. Jadi imunitas tubuh, jadi sebenarnya kita tuh punya benteng pertahanannya, tiap orang memiliki itu. Cuma seberapa besar benteng pertahanan itu tiap orang berbeda-beda. Nah, semakin ada komorbid, faktor penyakit dasarnya, daya tahan tubuhnya, imunnya semakin rendah. Nah, tentu saja dibantu dengan ya lifestyle-nya. Kalau dia good lifestyle ya oke, itu akan lebih meningkatkan imunnya. Kemudian termasuk pikiran, termasuk makanan, apa segala macam, olahraga tidak dia, ya itu sangat-sangat mempengaruhi. Apalagi di masa pandemi ini ya dok ya, imunitas menurun gara-gara mesennya pakai online, semua junk food, nggak olahraga, excuses kata gymnya tutup, ya dok ya, nggak bisa kemana-mana, akhirnya PW tiduran di rumah, rebahan, nonton TV, makan junk food, terus baca berita
beritanya khawatir kalau COVID akhirnya ngedrop imunnya ya dok ya, jadi nggak bagus malam-malam juga. nggak bisa tidur. Oke dok, sebelum kita lanjut ini dari DM Instagram dok, kita baca terlebih dahulu dari pemirsa. Oke. Dari @doniwaluyo, dok udah 7 hari ini saya nggak bisa cium bau-bauan sama lidah itu rasanya samar. Kadang-kadang juga pusing gitu. Apa itu gejala COVID atau penyakit lain ya dok ya? 7 hari nggak bisa cium bau-bauan samar, pusing. Gimana nih dok? Oke, Gejala jadi COVID atau bukan ini? iya, jadi memang salah satu gejala COVID itu dikatakan adalah kurang rasa, kurang penciuman, kurang perasa. Misalnya orang cium bau busuk atau harum, orang itu nggak kecium. Ataupun orang makan apa pedas, apa asin, kurang rasa. Itu salah satu. Jadi COVID memang bukan hanya itu saja ya. Jadi pertama COVID itu sebenarnya ada 3 yang mendasari ya. Pertama itu ada gangguan dari saluran pernapasan ya, baik itu batuk, sesak, nyeri dada ya. Ataupun yang kedua itu kalau sudah terjadi inflamasi peradangan, terjadi sitokain storm ya. Jadi sitokain yang membludak, meningkat tajam itu bisa menyebabkan segala macam rusak dalam sistem tubuh kita. Interleukin apa segala macam, pokoknya mediator inflamasi meningkat, kita jadi inflamasinya meningkat, jadi peradangan hebat di seluruh tubuh, dan akhirnya terjadi yang ketiga hiperkoagulasi ya. Jadi darah kita itu menjadi kental. Jadi tadi sehubungan dengan pertanyaan tadi, apakah itu salah satu, tapi bukan itu saja. Bukan itu saja, COVID ataupun flu biasa juga bisa. Kalau kita flu tersumbat hidung ya. Jadi nggak bisa cium juga. Makan juga nggak kerasa. Makan juga nggak kerasa. Jadi bukan itu saja. Jadi buat yang penanya jangan terlalu cemas juga ya. Nah, takutnya imunnya menurun juga ya dok ya. Iya. Jadi masih bisa karena infeksi lain, misalnya flu ya, rinitis, faringitis itu masih bisa. Tetapi itu salah satu juga tanda COVID. Sehingga mungkin buat penanya tadi, saran saya kalau sudah 7 hari mungkin sebaiknya datang cek ya ke fasilitas kesehatan atau ke dokter. Dan jangan takut ke rumah sakit gitu ya dok. Jangan takut ke rumah sakit. Mungkin 7 hari takut ke rumah sakit nih dok. Jadi parno sendiri. Jadi akhirnya malah takutnya imunitasnya menurun gitu ya dok ya. Iya, betul. Oke dok. Kita kalau akhirnya menurun kan jadi malah nggak baik juga untuk kesehatannya. Karena 7 hari ini mungkin juga udah takut gitu ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Doni Waluyo. Jangan takut dulu, jangan panik dulu ya dok. Ya Pak ya. Oke, jadi dipanggilnya dok nih. Oke, tapi kalau infeksi itu sendiri dok, itu kayak terjadi di satu titik tertentu di tubuh, udah di situ aja, atau sebenarnya ketika sudah masuk ke tubuh dia bisa nyebar ke seluruh tubuh itu dok? Iya, jadi bisa ya, jadi sebenarnya infeksi misalnya dianggaplah bisul tadi ya, anggap bisul tadi ataupun infeksi saluran kencing. Infeksi saluran kencing karena tidak mendapat pengobatan yang cepat ataupun dibiarkan berlama-lama sehingga bisa terjadi naik ke ginjal ya, jadi saluran kencing naik sampai ke atas tembus sampai ke ginjal. Bisa namanya urosepsis ya, urosepsis. Kalau terjadi sudah sepsis itu sudah suatu penyakit infeksi yang sangat berat di mana kuman dari penyakit tersebut, infeksi tersebut itu sudah masuk ke dalam darah. Sehingga di dalam darah itu akan mengalir ke seluruh organ tubuh. Jadi bisa terjadi multiple organ failure, bisa merusak hati, jantung, limpa, paru-paru, bahkan bisa otak. Bisa otak, dan angka kematiannya sangat tinggi, lebih dari 90%. Sangat tinggi, kalau sudah sepsis ya. Jadi yang awalnya mungkin ringan, infeksi saluran kencing biasa, itu contoh ya. Dan masih banyak infeksi lain misalnya juga bisul yang tadi, bisul misalnya kena di kaki karena kebetulan ada gula, ada tekanan darah tinggi, ada jantung tidak diterapi dengan bagus, gula tidak terkontrol dengan bagus, sehingga infeksinya makin naik sampai ke lutut, akhirnya bisa dioperasi. Dan bisa kalau tidak ditangani baik, infeksinya bisa masuk ke dalam darah, juga bisa menyebabkan sepsis. Jadi infeksi apapun kalau tidak diterapi dengan baik, hati-hati kalau sudah masuk ke dalam darah, bisa menyebabkan sepsis. Dan sepsis itu angka kematian sangat tinggi. Oke. Tapi kalau berbicara gejala itu berarti gejalanya ada gejala umum yang sama terjadi di penyakit infeksi atau memang ya beda-beda gitu dok? Ya, jadi gejala untuk infeksi sih biasa mas, ada panas ya, demam, meriang, pusing, sakit kepala ya, terus bengkak ya, misalnya yang meradang di daerah sebagian dari tubuh apa aja yang kena itu, mau di ginjal mau di mana itu ada peradangan di daerah situ.
lalu ada perubahan warna, misalnya kalau yang nampak kelihatan misalnya seperti contoh ada bisul atau abses, itu bisa kelihatan merah, bengkak, menyebabkan panas, kita jadi meriang. Jadi keluhannya hampir semua penyakit infeksi itu mirip. Keluhannya itu panas, meriang, pusing. Kalau sudah beberapa hari mungkin bisa menyebabkan mual, muntah gitu. Nah, nanti setelah beberapa hari baru kita periksa darah. Dari pemeriksaan darah kita bisa lihat bahwa oh ini mengarah ke bakteri, ini mengarah ke virus, oh ini mengarah misalnya ke tipes, malaria dan lain-lain. Itu dari gejalanya. Kalau dari pengobatannya sendiri sampai yang terekstrim itu harus dilakukan tindakan apa, Dok? Iya, jadi ya itu terpulang lagi kepada penyebabnya. Penyebabnya beda-beda ya? Beda-beda. Okay. Kalau penyebabnya dari virus tentu pengobatannya antivirus. Kalau penyebabnya bakteri ya antibiotik. Nah, penyebabnya dari jamur, anti jamur. Misalnya dari protozoa atau mikroorganisme lain tergantung. Misalnya cacing ya, obat cacing. Iya, jadi tergantung kepada penyebabnya. Oke, kita terapi seperti itu. Nah, tapi kalau beda halnya kalau sudah misalnya sudah menyebabkan infeksi yang sangat berat ya. Kalau infeksi sangat berat biasanya sudah tidak bisa lagi dilakukan perawat jalan. Biasanya kita sebagai dokter menganjurkan untuk diopnam. Nah, karena yang kita takutkan itu nanti kalau infeksinya masuk ke dalam darah terjadi sepsis tadi. Nah, dan kalau sepsis biasanya dirawat di ICU. Oke, udah. Tapi kalau dari berarti tindakannya memang berbeda-beda tergantung penyebab gitu. Apakah kemudian durasi atau lama proses perawatan dan pengobatannya juga beda-beda berarti ya, Dok ya? Beda-beda. Tergantung kondisinya juga. Tergantung kondisi berat ringannya penyakit tersebut. Terus ada tidak faktor penunjang yang lain dari pasien tersebut. Kayak itu tadi komorbidnya ada tidak gitu. Jadi semakin berat tentu pengobatan semakin lama, semakin ringan semakin singkat pengobatannya. Lalu dilihat dari hostnya, dari pasiennya, semakin tidak ada underlying disease ya lebih singkat terapi infeksinya aja. Tetapi kalau ada komorbid yang lain, ada hipertensinya, jantungnya, ada diabetesnya, tentu kita obati keseluruhan itu. Karena kalau ada yang kurang bagus di antara komorbidnya itu akan memperlambat proses penyembuhan infeksi tersebut. Untuk yang sudah terkena infeksi terus kemudian melakukan pengobatan sembuh, ini ada potensi mereka terkena lagi nggak sih, Dok? Iya, jadi bisa aja Mas. Kalau misalnya kita anggaplah nih kena tipes ya, terus sudah diobati bahkan mungkin opnam kalau dianggap agak berat, ringan, sedang sampai berat di opnam, lalu dinyatakan udah sembuh, udah pulang. Nah, beberapa bulan kemudian terkena lagi yang sama, agent yang sama, penyebab yang sama, kena lagi. Demikian juga DBD, udah sembuh. Ada beberapa kan yang sampai 2-3 kali dirawat karena DBD. Berarti dia tidak bisa terbentuk apa ya namanya antibody gitu, Dok? Gimana sih? Jadi penyakit infeksi sih berbeda-beda ya. Beda-beda itulah kembali kepada masing-masing penyebabnya. Kalau seperti misalnya hepatitis ya, hepatitis B biasanya kalau sudah kena kita kan diobati dulu. Nanti setelah misalnya infeksinya udah hilang, udah berkurang lalu hilang, lalu nanti diberikan imunitas terhadap orang tersebut, diberikan vaksinasi, imunisasi supaya terbentuk anti ke dalam tubuhnya. Nah, itu bisa untuk memproteksi. Kalau ada virus masuk yang kita sudah imun, berikan imunitas, maka dia akan menolak kan, perang dulu dia. Nah itu, sebenarnya ada garda terdepan gitu ya untuk menolak si penyebabnya tadi itu ya. Kalau kita kalah baru kita sakit, kalau menang nggak jadi sakit. Makanya harus dirawat baik-baik si penjaga tubuh kita itu ya, Dok ya. Tapi ketika orang ada yang bilang juga, Dok, ketika minum obat terlalu sering akan menyebabkan resistensi obat atau gimana itu, Dok? Iya, jadi memang pemakaian obat, terutama antibiotik, antimikroba ya, itu harus sesuai anjuran ya, sesuai peruntukan. Karena kalau diminum tidak sesuai anjuran dokter ataupun diminum terlalu lama ataupun diminum tidak berdasarkan sesuai aturannya, disiplin atau dia minum misalnya obat tersebut mestinya harus dikombinasi dengan beberapa antimikroba. Lalu dia minum sendiri saja, itu bisa terjadi resistensi. Resistensi artinya pasien tersebut itu sudah tidak mempan terhadap obat yang dia sering minum itu. Harus ganti lagi dan mulai dari awal lagi gitu ya. Jadi contoh yang saya bilang tadi yang seharusnya dikombinasi,
tapi dia tidak mengkombinasi, hanya minum satu aja. Contoh obat seperti obat TBC, obat HIV, itu dia harus beberapa antibiotik ya. Untuk TBC saja ada rifampicin, ethambutol, INH, pyrazinamide. Itu semua antimikroba. Nah itu kalau tidak dikombinasi keempatnya itu misalnya cuma satu saja diberikan rifampicin saja, maka obat itu, kuman itu kan sudah diteliti dia akan mati kalau keempat ini, tapi dia cuma minum satu, maka nanti dia tidak mati kuman itu, akhirnya dia tidak mempan lagi dengan ini obat ini. Nah, sama juga misalnya pemakaian yang terlalu lama, dia minum obat itu sudah 2 minggu lebih, 3 minggu lebih tanpa memeriksa resistensi, tes dan sensitivitas kuman ya terhadap obat. Nah, dia minum terlalu panjang, akhirnya obat itu sebenarnya sudah tidak mempan, sudah resisten. Minum aja terus, sebenarnya tidak, percuma buang-buang biaya, terus juga belum tentu kan side effect obat juga ada gitu. Ginjalnya apa segala macam ya, Dok, ya. Jadi ya banyak faktor banyak harus faktor dilihat, ya. Oke, berarti memang harus atau disiplin. Atau minum antibiotiknya sering-sering yang dia pikir kayak anti nyeri ya, beli sudah sembuh 2 biji doang, 1 hari minum, 2 hari minum, udah hilang, dia stop. Padahal mestinya enggak begitu. Makanya antibiotik sering dokter pesan diminum ya sampai habis 5 hari gitu. Intinya disiplin dan sesuai anjuran dokter gitu ya, Dok ya. Oke, Dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas tips supaya meminimalkan risiko terjadi penyakit infeksi gitu ya, Dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaiti.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali penyakit infeksi, masih bersama dengan Dr. Meliana SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk atau RSPIK. Dok, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk meminimalkan risiko terjadi penyakit infeksi ya, Dok ya. Kita lihat yang pertama. Hindari kontak dengan hewan liar mungkin. Ini juga menjadi satu hal yang penting untuk dilakukan ya, Dok ya. Hindari kontak dengan hewan liar. Ya mungkin salah satu karena COVID sekarang ini ya, awalnya dari Wuhan tersebut ya. Tapi itu memang perlu, karena kan hewan liar kita tidak tahu dia punya kutu-kutu apa segala macam. Terus kontak dengan kita, lalu kita tidak sering-sering cuci tangan, kita peganglah, masuklah mata, dia. hidung, mulut. Atau belum cuci tangan, cemilan apa masuk. Jadi kita bisa nggak tahu bikin itu hewan dari mana gitu ya. Jadi harus lebih berhati-hati gitu ya dengan hewan liar. Oke, kita lanjut yang kedua. Vaksinasi sesuai jadwal. Nah, ini juga penting ya, Dok ya? Iya. Jadi vaksinasi itu tadi kan fungsi daripada vaksin tersebut adalah untuk memberikan imun, kekebalan kepada tubuh kita. Jadi sebenarnya kalau kita dilakukan vaksinasi itu kondisi tubuh harus dalam keadaan fit. Oh, ketika divaksin berarti harus fit? Harus fit. Kenapa? Karena vaksin itu adalah kuman yang dimasukkan. Kuman yang dimasukkan. Cuma secara penelitian itu sudah dilemahkan. Sudah dilemahkan dan itu tidak akan menyebabkan sakit pada kondisi tubuh lagi dalam keadaan sehat. Jadi kalau pasien mau vaksin, dokter saya mau vaksin ya, kita harus jelaskan, Anda saat ini kita periksa dulu, harus dalam kondisi sehat baru boleh. Karena bisa-bisa vaksin masuk, orangnya malah jadi sakit. Nah, mungkin kalau ada orang yang takut divaksin, setelah divaksin dia lemes-lemes atau demam segala macam, itu side effect gara-gara badannya belum terlalu fit atau gimana? Iya, jadi memang sih side effect dari vaksin ya itu ada sedikit beri yang kita juga jelaskan bahwa kalau sudah divaksin yang tadinya mungkin sehat, terus ada sedikit pegel-pegel, meriang kayak mau panas begitu, itu efek samping vaksin. Tapi itu biasanya 1-2 hari hilang. Ada juga yang nggak berasa sama sekali. Oh, oke, berarti tergantung kondisi tubuh juga gitu ya, Dok ya? Oke, lanjut. Tidak berbagi barang pribadi. Ini mah ya harus ya, Dok ya, nggak boleh sikat gigi segala macam. Apalagi yang sangat vital ya, sangat pribadi ya nggak boleh ya. Nah itu saya kira sudah jelas tidak dikomentari juga. Tidak boleh, karena bisa jadi malah nanti tertular gitu ya, Dok. Jadi tidak usah lah barang pribadi yang benar-benar pribadi seperti sikat gigi, seperti underwear apa. Barang-barang contoh saja seperti itu
potong kuku tadi kan saya contohkan. Potong kuku nggak boleh sebenarnya berbagi karena kita nggak tahu status teman itu dia ada HIV tidak kan, ada hepatitis tidak. Kalau kita punya habis dipakai, lalu misalnya dia pinjam terus dipakai atau orang kita meminjam ke orang lain, lalu dia sudah pernah pakai dan kebetulan luka, ada sedikit darah nempel di alat tersebut, lalu kita pakai, kebetulan kita juga luka, masuk itu. Iya. Kalau kayak di kantor dok, mungkin kita ada pegang pena atau keyboard atau segala macam itu juga nggak boleh. Itu dalam hal sekarang ini karena pandemi COVID itu bisa. Jadi barang-barang yang sebaiknya tidak mengurangi touch barang-barang karena kan bisa aja itu nempel ada di situ, terus kita nggak tahu, bisa aja. Termasuk flu juga, flu biasa bisa kan, bisa orang kan nempel, terus kita tidak cuci tangan, pegang apa, mata pegang apa, kena bisa mungkin mukosa. punya sendiri lah ya barang-barangnya ya dok ya. Oke, lanjut. Menjaga kebersihan ini menjadi 3 faktor tadi ya, agent, host sama lingkungan ya dok ya. Oke. Menjaga kebersihan sudah termasuk di dalam situ ya, jadi lingkungan. Pokoknya intinya ya itu, intinya jaga kebersihan aja gitu ya dok ya. Jaga kebersihan dalam segala hal. Dalam segala hal. Oke, kita lihat yang terakhir. Periksa secara rutin ke dokter. Nah ini perlu nggak sih dok? Apalagi di masa pandemi ini harus sering periksa ke dokter nggak sih dok? Jadi periksa secara rutin ini maksudnya bukan juga yang seperti bahwa harus setiap minggu harus apa. Mungkin kalau ada keluhan ya rutin kita memeriksakan. Misalnya ada keluhan sudah dikasih obat kan 1 hari paling tidak 24 jam kok tidak membaik malah lebih jelek, datanglah periksa maksudnya. Nah yang periksa rutin misalnya kayak medical check up ya, medical check up itu misalnya itu bukan hanya untuk melihat penyakit infeksi sih sebenarnya, misalnya mungkin tidak ada keluhan tiba-tiba pada saat check up di USG ternyata ada batu di ginjal, di saluran cerna, di kandung empedu, apa bisa aja kan, itu penyakit tapi itu penyakit non infeksi. Nah pokoknya apapun itu mau infeksi ataupun tidak tetap harus medical check up untuk mengetahui kalau ada keluhan gitu ya dok ya. Dan jangan takut-takut pergi ke dokter, jangan takut-takut pergi ke rumah sakit gitu ya dok, karena sudah ada protokol kesehatan. Iya, ada protokol kesehatan. Jadi jangan takut ke rumah sakit ya. Semua sudah dilakukan secara protokol. The best pokoknya lah ya pelayanannya. Baik, terima kasih Dr. Melly hari ini sudah hadir bersama kami di Bincang Sehati. Kita doakan semoga kita sehat-sehat terus dan pandemi ini segera usai ya dok ya. Terima kasih Dr. Melly, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.